Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Memasuki kitab Ulangan pasal ke-28, 26. Kita akan baca semua ayat ya. Dari ayat 1 sampai ayat ke-19. Ulangan 26 ayat 1 sampai 19 kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan apabila engkau telah memasuki negeri yang Yahweh Elohim memberikan kepadamu sebagai milik pusaka, dan engkau telah memilikinya dan tinggal di sana, maka engkau harus mengambil yang sulung dari semua buah-buahan hasil tanah yang harus engkau bawa dari tanahmu yang Yahweh Elohim memberikan kepadamu, dan harus menaruhnya dalam keranjang. Harus pergi ke tempat yang akan Yahweh Elohim pilih untuk membuat namanya diam di sana. Dan engkau harus datang kepada imam yang ada pada saat itu. Dan engkau harus berkata kepadanya, Aku menyatakan pada hari ini kepada Yahweh Elohim bahwa aku telah masuk ke negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhur kami untuk memberikannya kepada kami. Dan imam itu harus mengambil keranjang itu dari tanganmu dan menempatkan di depan mezbah Yahweh Elohimmu. Dan kau harus berbicara dan mengatakan di hadapan Yahweh Elohim, Bapakku dahulu adalah seorang Aram yang membinasakan, dan dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana dan menjadi bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Nah, orang Mesir menindas kami, menganiaya kami, memberi pekerjaan budak yang berat kepada kami. Kemudian kami menangis kepada Yahweh Elohim leluhur kami, dan Yahweh mendengar suara kami, melihat kesengsaraan kami, pekerjaan kami yang berat dan penindasan terhadap kami. Dan Yahweh membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan ancaman yang dahsyat, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan dia telah membawa kami ke tempat ini, dan telah memberikan negeri ini, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan sekarang lihatlah, aku telah membawa buah sulung dari hasil tanah yang telah kau berikan kepadaku, ya Yahweh. Dan kau harus menempatkan di hadapan Yahweh Elohimmu. Engkau harus sujud di hadapan Yahweh Elohimmu dan bersukacita dalam semua perkara yang baik yang telah Yahweh Elohim berikan kepadamu dan seisi rumahmu. Engkau dan orang Lewi serta orang asing ada di tengah-tengahmu. Apabila engkau sudah selesai mengumpulkan semua persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu pada tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, dan telah memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam gerbangmu dan menjadi kenyang. Kemudian engkau harus berkata di hadapan Yahweh Elohim, aku telah menyerahkan persembahan kudus itu dari rumahku, dan juga telah memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, menurut semua perintahmu yang telah kau perintahkan kepadaku. Aku tidak melanggar perintahmu, dan aku tidak melupakannya. Aku tidak memakan dalam perkabunganku dan mengalihkannya untuk sesuatu yang najis. Aku tidak memberikannya kepada orang mati. Aku telah mendengarkan suara Yahweh Elohimku. Aku telah melakukan semua yang telah kau perintahkan kepadaku. Lihatlah ke bawah dari kediamanmu yang kudus dari sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan negeri yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang kau telah bersumpah kepada leluhur kami, satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Pada hari ini Yahweh Elohim memerintahkan engkau supaya kau melakukan semua ketetapan dan peraturan ini
Berhati-hatilah melakukannya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan pada hari ini engkau telah menyatakan bahwa Yahweh menjadi Elohimmu. Dan engkau pun akan hidup di jalannya untuk memelihara ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan untuk mendengarkan suaranya. Dan Yahweh telah menyatakan kepadamu hari ini bahwa engkau adalah umatnya, suatu harta yang istimewa, seperti yang telah Dia katakan kepadamu. Dan engkau pun akan memelihara semua perintahnya, dan Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah Dia jadikan untuk kepujian, kehormatan, dan kemuliaan, sehingga kau menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, seperti yang telah Dia firmankan. Amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh membaca dan terus membaca firman Tuhan. Nah, kita harus senantiasa ingat ketika kita membaca dan kita mendengar suara kita, ketika kita membaca firman, maka iman kita pasti bertambah. Ya, karena itu janjinya iman datang dari pendengaran akan firman. Ya, dan kita bersyukur ya itulah cara Tuhan untuk membuat iman saudara dan saya bertumbuh sampai sempurna. Dan Dia itu penyempurna iman kita. Dan Dia menghendaki ya iman kita mencapai kesempurnaan sesuai kehendaknya, karena oleh kasih kemurahan Tuhan kita telah ditetapkan sebagai umat pilihan Tuhan untuk kelak bersama-sama dengan Dia. Ya, kita percaya kita telah ditetapkan sebagai umat pilihan Tuhan yang terus-menerus dikuduskan, kata Efesus 1 ayat keempat. Dikuduskan, dimurnikan terus-menerus sehingga layak bertemu dengan Bapa kita di sorga. Ya, apa yang tadi kita baca sebenarnya memang satu ulangan dari peringatan hari raya yang ketiga ya. Hari yang ketiga kita lihat di sini hari raya buah sulung, sebagaimana tertulis ya di dalam kitab Imamat pasal ke-23. Kita baca sedikit ya. Kita baca kembali mulai ayat 9 ya. Ayat 9 ya sampai ayat 12 saja lah ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Ayat 12. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor domba yang sempurna berumur setahun sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh. Ya, jadi memang kitab ulangan, namanya aja ulangan. Ya, jadi sebenarnya apa yang tadi kita baca, bagian daripada 7 hari raya, yaitu hari raya yang ketiga ya. Hari raya buah sulung ya. Tapi sebenarnya terjemahan ini agak kurang bagus ya. Kita lihat ayat ke berapa ini? Ayat ke-11 coba. Ayat ke-12. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas. Ya. Ayun itu gini ya. Coba kita terjemahan Inggrisnya.
And ye shall offer that day when ye wave. Wave itu begini. Saudara kalau ke airport, ya biasanya airport sih ada waving gallery. Untuk kita gini-gini. Jadi kalau terjemahan mengayun itu kelihatannya kurang tepat. Coba lihat terjemahan LI, coba LI. Pada hari kami mengunjukkan berkas itu masih mendingan. Tapi sebenarnya kalau dalam terjemahan Inggrisnya kan di waving begini. Artinya kalau waving ini kan supaya kelihatan gitu. Ya kalau ayun begini beda. Ya. Tapi ya itulah cara penterjemahan. Tapi saya percaya yang benar itu waving. Ya. Waving artinya kan persembahan itu harus dikasih lihat. Dikasih lihat artinya menunjukkan kepada Bapa Yahweh dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya walaupun begini sih tetap Tuhan lihat. Tapi dalam artinya waving itu lebih saya percaya lebih tepat daripada mengayun-ayun. Ya. Ya artinya semua terjemahan yang pakai mengayun-ayun itu kalau dikembalikan ke dalam bahasa Inggris dia waving ya. Apa namanya? Ya memang kalau di airport itu ada waving gallery khusus untuk kita apa istilahnya melambai-lambai, ya melambai-lambaikan tangan kepada orang ya biasanya saudara yang mau pergi ataupun yang baru datang supaya terlihat ya supaya terlihat bahwa kita hadir di sana. Tapi ya itulah bagian daripada firman yang senantiasa terus saya ingatkan. Namanya terjemahan itu ya tergantung siapa yang menerjemahkan. Orang yang ahli dalam menerjemahkan belum tentu dia seutuhnya mengerti apa yang dia lakukan. Ya, artinya dia harus mendalami ini maksudnya harusnya apa. Ya. Tapi ya biar bagaimana paling sedikit ya kita mendapatkan gambaran-gambaran. Karena itu yang seringkali saya himbau kepada kita semua. Paling sedikit ya kalau kita pakai apa namanya IRT 1, 2, 3, 4 pakai Lugas, pakai LAI, ya ditambah lagi mungkin terjemahan-terjemahan lain, ya, untuk menambah wawasan, ya terjemahan mana yang boleh dikatakan yang paling mendekati, ya, dengan maksud sebenarnya. Karena biar gimana memang harus terlihat ya. Tuhan mau kita bukan Tuhan itu ya maha tahu. Walaupun begini ya dia tahu, cuman kita harus memperlihatkan bahwa kita melakukan apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan ya. Dari ayat-ayat tadi kita coba melihat ya. Coba kita lihat ayat kedua dari Ulangan pasal ke-26 tadi. Maka engkau harus mengambil yang sulung dari semua buah-buahan. Artinya bukan satu macam buah aja. Betul nggak? Buah-buahan, berbicara buah atau berbicara pohon, biasanya itu berbicara tentang manusia ya. Ya manusia kayak Yeshua mengatakan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Kitab Yeremia juga menyatakan bahwa bangsa Israel itu diumpamakan sebagai pohon ara, ya, atau pohon anggur. Ya, jadi berbicara bangsa, berbicara pribadi manusia, seringkali juga diumpamakan sebagai pohon. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal ke-8, ayat ke-24. Dan setelah melihat dia berkata, aku melihat orang-orang karena aku melihatnya bagaikan apa? Pohon-pohon yang sedang berjalan. Artinya ya ini orang yang sedang dipulihkan matanya oleh Yeshua. Ya senantiasa dari situ kita bisa mendapat gambaran kalau yang namanya manusia itu seringkali digambarkan sebagai pohon. Ya.
Nah tadi disebutkan kan buah pohon-pohon ya. Pohon-pohon artinya bukan pohon ara aja atau bukan pohon anggur aja, tapi pohon-pohon. Ya, berbicara pohon, seringkali di dalam apa yang kita baca, bangsa Israel kan ibaratkan sebagai pohon ara. Ya, ketika firman Tuhan katakan, ketika pohon ara mulai bertunas dalam kitab Matius pasal ke-24, kita coba lihat ya. Matius pasal 24, supaya kita membandingkan, karena ada dikatakan tadi pohon-pohon kan. 24 ayat ke-32. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut, daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Ya, kalau pohon ara seperti yang saya katakan tadi, juga tertulis dalam kitab Yeremia 24, kita berbicara bangsa Israel. Tapi kalau tadi dikatakan buah, pohon-pohonan berbuah, ya di dalam Ulangan 26 tadi, ya semua buah-buah yang dihasilkan, artinya semua pohon, ya. Berbicara pohon seperti yang saya katakan tadi, berbicara tentang bangsa atau manusia, ya. Kalau kita kembali kepada Matius tadi, ya, pada saat yang hampir bersamaan, ya, berdasarkan nubuatan yang dikeluarkan Bapak Yahweh melalui si Daniel, ya, setelah kurang lebih 2520 tahun, ya, sejak dikeluarkannya pernyataan Tuhan melalui Daniel, muncullah tunas-tunas pohon ara tadi, ya, berbicara bangsa Israel. Sekitar tahun 1948, ya. Tapi kalau kita kembali ke Ulangan tadi, banyak pohon kan, bukan aja pohon ara, tapi juga pohon-pohon yang lain, ya. Seperti yang tadi dikatakan, berbicara pohon-pohonnya, berbicara bangsa-bangsa yang mulai bermunculan. Dan memang berdasarkan sejarah, pada tahun yang hampir bersamaan, Indonesia merdeka tahun 45. Kalau nggak salah juga India, kemudian Malaysia, banyak negara mulai bermunculan pada waktu itu. Ya, tadinya kan hanya beberapa bangsa yang besar yang membuat menguasai daerah-daerah, khususnya bangsa Inggris, bangsa Perancis, mereka punya banyak jajahan-jajahan. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi dikatakan, ya, pohon-pohon ini ya seperti kita lihat di dalam Lukas, ya. Lukas pasal ke-20 berapa tuh? 21. Ayat ke-28. 28 sampai 32. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sudah dekat. Perhatikan. Dan dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, perhatikanlah pohon ara dan semua pohon. Ya. Manakala mereka sekarang sudah mulai bertunas, dengan melihat daripadanya kamu akan tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, manakala kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Elohim menjadi semakin dekat. Sesungguhnya aku berkata kepada generasi ini, sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya dapat terjadi. Berbicara ini seperti yang tadi saya katakan, berbicara sebenarnya pada tahun sekitar ya 1940, 50, 60, mulai bermunculan negara-negara baru, ya, negara-negara baru. Kemudian juga air-airnya seperti dulu Rusia kan, Rusia itu kan besar sekali. Tahun
pada zaman si Gorbachev itu, tahun berapa itu lupa saya. Kan dia pecah, blas. Mulai timbul negara-negara macam-macam itu. Dari Rusia berbagai macam. Ya, negara, dan itu sebenarnya menggenapkan apa yang sudah dibuatkan ini. Ya. Dan dari khususnya tentang bangsa Rusia lah. Ketika bangsa Rusia pecah menjadi beberapa negara yang kecil-kecil, ternyata di sana banyak orang-orang keturunan Yahudi ya, akhirnya mereka kembali ke tanah perjanjian. Itulah cara Tuhan juga, salah satu cara untuk, ya kalau kita boleh katakan, yang menggenapkan apa yang dikatakan ini. Mulai bermunculan negara-negara, ya, mulai ya semakin bermunculan kan semakin banyak orang-orang yang diberikan kebebasan untuk memilih kepercayaan masing-masing. Nah, saya percaya itu rencana Tuhan, ya, untuk menggenapkan janjinya, ya, sehingga mereka dengan bebas boleh memilih kepercayaan mereka, kemerdekaan mereka, dan memilih iman masing-masing. Dan itu merupakan bagian-bagian daripada rencana Tuhan, ya. Karena rencana Tuhan itu harus digenapkan. Jelas dikatakan di Lukas tadi bahwa itu menandakan waktu kedatangannya sudah semakin dekat, ya. Dan di sana juga dikatakan generasi yang ada di situ, ya. Ya khususnya kalau berbicara generasi, yang patokan kita kan, yang menjadi patokan dari kitab suci adalah generasi bangsa Israel. Generasi bangsa Israel muncul setelah 2520 tahun sejak mereka pertama kali dijajah oleh oleh Babylon. Ya. Dijajah oleh Babylon sekitar tahun 570-an sebelum Masehi. Kalau 570-an ya, 70 berapa lah. Pakai minus 570. Ya. Itu kalau ditambah 2520 itu memang jatuhnya sekitar 1950 dan ternyata bangsa Israel merdeka tahun 1948. Ya. Nah, saya percaya ya yang kan 570 itu hanya perkiraan karena pada zaman itulah si Nebukadnezar berdasarkan sejarah berkuasa di Babylon. Ya. Dan 1948 itu ya hanya perkiraan apa? Kalau kita kurangi minus 570 ditambah 2520 ya sekitar 1950, tapi yang ini kan 1948 ya. Tapi ya 570 itu hanya perkiraan. Nah, saya percaya ya firman Tuhan dalam kenyataannya 1948 bangsa ini dimunculkan ya setelah waktunya genap ya. Dan setelah waktunya genap ini ya proses terus terjadi ya, di mana pemulihan demi pemulihan harus terjadi ya, karena patokan kita kan bangsa Israel. Bangsa Israel setelah dia dikumpulkan kembali di tanah perjanjian, walaupun mengalami konflik atau pertentangan dari banyak orang, banyak bangsa, rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Kalau dia sudah mengumpulkan bangsa ini kembali ke tanah perjanjian, ya di di daerah Kanaan. Daerah Kanaan itu kan memang sudah Tuhan janjikan untuk mereka berdasarkan perjanjian antara Bapak Yahweh dengan leluhur mereka, ya Bapak Abraham, bahwa tanah itu adalah milik mereka. Itu memang ketetapan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menempatkan mereka di sana, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membatalkannya.
Karena itu memang rencana Tuhan. Ya, kita lihat kitab Amos pasal ke-9 ayat ke-15. Aku akan menanam mereka di negeri mereka, dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka. Ya, dari negeri yang telah aku berikan kepada mereka, firman Yahweh. Itu kan terjadi. Jadi siapapun gak akan bisa. Kekuatan apapun tidak akan pernah bisa mengusir mereka kembali. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Dia sudah berikan, Dia sudah janjikan, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Dan itu menjadi suatu kenyataan, dan itu semua bagian daripada tanda-tanda, ya, yang Tuhan perlihatkan kepada saudara dan saya, yang menandakan bahwa waktunya memang sudah sangat dekat, kan? Berkali-kali dinyatakan, ketahuilah bahwa kerajaan Elohim, kata Lukas tadi, kerajaan Elohim sudah dekat. Ya, nah, kita mau ucap syukur, itu semua bagian daripada rencana yang kita boleh, ya, semakin hari kita pelajari, kita mengerti, dan supaya kita mengerti bahwa firman Tuhan menyatakan yang dimaksudkan buah sulung di sini, ya, khususnya dari memang ini dari bacaan Lukas tadi kan dari pohon-pohon, tetapi dari pembacaan yang kita lihat, buah sulung di situ berbicara tentang Yeshua, ya, buah dari umat pilihan Tuhan. Dikatakan buah sulung karena Yeshua adalah manusia satu-satunya yang kudus. Ya, di samping Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam pemberontakan dan dosa. Ya, hanya mereka yang kudus. Tapi kalau Yeshua, karena firman Tuhan jelas menyatakan, Dia adalah dari benih yang kudus. Ya, Dia adalah benih dari Bapa Yahweh sendiri. Karena itu dikatakan ketika Maria bertanya kepada malaikat yang memberikan kabar bahwa dia akan melahirkan seorang putra, ya. Kan Maria bertanya, ya, bagaimana mungkin, karena aku belum bersuami, ya. Firman Tuhan jelas menyatakan, Roh Bapa Yahweh akan menaungi dia, dan dia akan, kita baca Lukas pasal 1 ayat ke-34 35. Dan Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum mengenal laki-laki. Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, dia akan disebut putra Elohim. Jadi Yeshua itu kudus. Ya, Yeshua itu kenapa dikatakan kudus? Karena dia dari benih Roh Kudus. Ya, ya, kita mengucap syukur semua itu, ya, menjadi hal-hal yang kita harus mengerti. Ya, memang dia dari benih yang kudus. Ya kan? Karena itu memang dikatakan, dia kudus. Yeshua itu kudus. Tetapi ada tetapinya. Ya. Maria itu tidak kudus. Saya tangkap. Maria itu tidak kudus karena firman Tuhan katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kata Roma berapa tuh? Roma pasal 3 kita lihat. Ayat ke-23 atau ayat ke-10. Ayat ke-10 kayaknya. Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar.
bahkan seorang pun tidak. Ya. Artinya Maria juga termasuk di sini. Maria itu tidak kudus. Ya, karena itu, ya, ya, Yesus harus dibaptis. Yesus harus dilahirkan dari firman, ya, air melambangkan firman. Karena itu manusia Yesua yang dilahirkan dari seorang ibu yang dalam tanda kutip tidak kudus, ya, maka dia harus menguburkan manusia lamanya melalui baptisan, menguburkan manusianya ke dalam firman. Kemudian dia keluar dari air, lahir dari firman. Tangkap ya, jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Yesua itu harus dibaptis? Karena dia dilahirkan dari seorang manusia yang tidak kudus. Dia benihnya kudus, tetapi dia harus kasih tunjuk supaya tidak terjadi tuduhan, loh kan Maria itu nggak kudus. Karena itu dia, sebagaimana yang dikatakannya kepada si Yohanes Pembaptis, harusnya aku yang kau baptis. Tapi Yesua berkata di dalam Matius pasal ketiga, kita lihat ya. Ayat ke-14. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Akan tetapi sambil menanggapi Yesus berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita. Untuk apa? Menggenapi seluruh kebenaran. Ya, jadi ya, ini beberapa kali diajarkan, diingatkan, supaya kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, saudara harus ngerti. Karena itu kita harus mengikuti teladan Yesua. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari seorang ibu itu kudus. Karena apa? Karena perempuan, karena semua manusia berdosa. Kita dilahirkan oleh seorang ibu kita dikandung di dalam dosa, kita dilahirkan dalam dosa, kita hidup di dalam dosa. Dan tidak ada dosa yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu Yesua, kita ketika dia mengajarkan Nikodemus kan, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kita lihat Yohanes pasal ke-3 ayat ke-5. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Yesua memberi contoh. Karena dia dilahirkan dari seorang ibu, dia kasih contoh supaya dia dilahirkan dari firman. Ya. Sehingga contoh ini yang harus kita ikuti. Karena itu kita sebagai pengikut Yesua harus melakukan sebagaimana apa yang dia perintahkan. Ya. Diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Nah, kita memang ciptaan Tuhan waktu kita lahirkan diciptakan Tuhan. Tetapi manusia yang dilahirkan seorang ibu, dia dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa. Tidak ada dosa bisa masuk ke surga. Karena itu Yesus berbicara kepada si Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air, dari firman, dan dari Roh Kudus, kau tidak punya hak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita mengucap syukur, semua itu Tuhan izinkan terjadi. Dan apa yang dinyatakan di dalam kitab Ulangan itu adalah wujud nyata menggenapkan juga apa yang dikatakan dalam kitab Lukas 21 tadi. Banyak bangsa bersamaan dengan munculnya bangsa Israel, ya, muncullah negara-negara yang dalam waktu yang hampir bersamaan, ya.
dalam tahunnya. Saya lupa berapa banyak negara, tapi banyak ya. Indonesia, Malaysia, India, banyak sekali pada tahun yang hampir bersamaan. Sekitar tahun 48, sekitar tahun 40-an, 50-an, 60-an bahkan. Dan terakhir ya Rusia itu kalau saya nggak salah si Gorbachev itu tahun 70-an. Dan itu Tuhan izinkan terjadi sehingga dari situ muncullah ya mulai banyak anak mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan juga mulai bermunculan ya. Dan ya itulah cara Tuhan untuk mengumpulkan umatnya. Ya kalau katakanlah di dalam batu begitu pecah, pas kan kelihatan di dalamnya. Mulai terjadi penyaringan. Dan saya percaya itu bagian daripada rencana Tuhan. Pohon-pohon mulai bermunculan. Dan generasi ini ya menandakan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Dan berbicara buah sulung seperti apa yang dikatakan tadi. Buah sulung adalah gambaran daripada Yeshua. Yeshua adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan tidak mati lagi. Ya. Banyak orang yang mati dibangkitkan, tapi mati lagi. Tapi kalau Yeshua, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia tidak mati lagi. Ya, nah kita melihat dalam 1 Korintus 15. Kita baca mulai ayat 20 sampai ke berapa? 23 aja lah ya. Namun sekarang Hamasiat telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Buah sulung artinya yang pertama ya. Yang pertama bangkit dari antara orang yang sudah mati. Sebab karena kematian itu masih seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga masih seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai buah sulung. Ya. Jadi salah satu hari raya yang diwajibkan sebagaimana tertulis dalam Torah dan Imamat tadi, untuk memperingati bahwa Yeshua adalah manusia yang pertama bangkit dari kematian setelah dia kalau kita lebarkan lagi, kenapa dia harus mati? Karena untuk menebus dosa manusia, ya. Yang hidup, yang masih hidup. Tetapi bagi orang yang mati, dia harus mati sebagaimana kitab Petrus untuk memberitakan Injil bagi orang yang sudah mati sebelum dia ada. Ya, sebelum dia ada. Jadi kematian dia itu bukan mati terus nunggu 3 hari baru bangkit, bukan. Dia mati berdasarkan kitab 1 Petrus pasal 3 pasal 4. Ya. Kita baca aja. Ya. Karena ya banyak orang hanya melihatnya, kenapa Yesus harus mati? Supaya menebus dosa. Bukan itu saja. Ya. Tapi ada hal lain yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dia beritakan Injil, mereka menolak, mereka membunuh dia. Nah, itulah skenario Tuhan. Kenapa dia harus mati? Karena dia harus memberitakan Injil juga bagi orang yang sudah mati sebelum dia. Ya kita lihat ya 1 Petrus pasal ke berapa 3 dulu lah. Ayat ke 19. Secara itu pula dia telah mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ya, yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Nuh dengan dipersiapkannya sebuah batra
yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa telah diselamatkan. Coba kita lihat terjemahan LAI ya, ayat 20 itu. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersembahkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang selamatkan. Ya. Jadi pada zaman Nuh kan Yeshua belum ada. Jadi kenapa dia harus mati? Karena harus menggenapkan. Kita lihat lagi 1 Petrus pasal keempat ayat kelima mulai. Mereka yang akan memberikan pertanggungan jawab kepada Dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi Yeshua itu, firman itu, kan Yesus sendiri bilang, bukan aku yang menghakimi, tetapi firman yang aku katakan, itulah yang menghakimi. Kita lihat lagi, Yohanes pasal ke-12. Ayat ke-48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya. Yaitu apa? Firman yang telah kuucapkan, dia itulah yang akan menghakimi pada akhir zaman. Jadi firman yang Tuhan katakan, kita lihat ayat ke-47 coba. Jika seseorang mendengarkan firmanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Ya, sebab aku datang tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan dia yang menghakimi. Siapa? Firman yang menghakimi. Jadi semua firman yang dikatakan Tuhan ketika dia melayani di muka bumi, itu yang akan menghakimi manusia. Loh, orang yang sudah mati sebelum dia muncul, nggak pernah dengar firmannya. Karena itu dia harus mati untuk memberitakan Injil bagi orang, ya tadi dikatakan pada zaman-zaman Nuh kan. Artinya yang mati sebelum dia dimunculkan. Karena dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan apa? Dengan firman yang dia katakan. Orang yang hidup dengar firmannya. Tetapi orang yang sudah mati sebelum dia muncul nggak pernah dengar firmannya. Karena itu dia harus mati. Di dalam alam roh dia beritakan Injil. Dan Injil itu yang akan menghakimi orang-orang yang sudah mati. Jadi kita harus mengerti. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dia itu bangkit sebagai yang sulung. Ya, sebagai yang sulung dia bangkit. Dan dia nggak mati lagi. Membuktikan bahwa, kita lihat 1 Korintus 15 ayat ke-54. Dan bila mana yang fana ini telah dapat mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini telah dapat mengenakan keabadian, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai Allah maut, di manakah kemenanganmu? Ya, artinya akibat dosa adalah maut. Ya, Yeshua tidak berdosa. Tetapi dia harus menyelamatkan orang umat pilihannya yang sudah jatuh dalam dosa. Hanya dia yang bisa menyelamatkan, karena hanya dia yang nggak berdosa. Dan dia hanya bisa menyelamatkan apabila orang yang telah ditetapkan itu mau melakukan apa yang difirmankan. Kalau enggak nggak bisa. Ya, karena itu seringkali diingatkan dari tempat ini. Tuhan berfirman, kalau kita terima firman itu yang akan menyelamatkan. Tetapi kalau kita tidak terima, ya nggak bisa. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Firman itulah yang menyelamatkan kita. Ya, karena itu ya kita mengucap syukur. Ya,
Dan setelah dia bangkit, artinya apa yang dikatakan di dalam ayat 54 tadi, maut tidak berkuasa atas dia. Ya, kuasa dosa adalah maut. Ya. Setan membawa maut. Tetapi setan tidak bisa berkuasa atas Yesua. Karena dia adalah juru selamat dan diperlihatkan oleh Tuhan, maut tidak bisa menguasai dia. Loh, buktinya dia mati. Dia mati untuk memberitakan firman bagi orang yang mati. Sebelum dia dimunculkan. Dan setelah dia memberitakan firman-Nya kepada yang mati sebelum dia sesuai rencananya, aku akan 3 hari 3 malam. Setelah waktunya, kan dia bilang, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Setelah genap apa yang dia katakan, dia bangkit. Artinya maut tidak berkuasa atas dia. Artinya apa? Artinya dia itu Tuhan. Baru setelah dia bangkit, ada pernyataan. Ya, Bapa Yahweh melalui para rasulnya. Kita lihat Kisah Rasul pasal kedua. Kisah Rasul pasal kedua ayat ke-36. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Yesus mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasya. Inilah Yesua yang telah kamu salibkan. Setelah dia bangkit, dia sendiri mengatakan dalam Matius pasal ke-28, ya, pada ayat-ayat terakhir baru dia katakan kan, segala kuasa telah diberikan kepada dia. Ya, lihat Matius 28 ayat ke-18. Dan seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Loh, siapa dia? Otoritas di sorga, kuasa di bumi diberikan kepada dia setelah dia menjalankan misinya, menyelamatkan manusia yang hidup dan mati. Baru ada pernyataan, dia adalah Tuhan. Resmi, dia adalah Tuhan. Dia adalah yang maha kuasa. Berkuasa di sorga dan di bumi. Ini kan pernyataan Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau ada orang, mana Yesua nggak pernah bilang dia Tuhan? Loh, pernah dengar? Apakah Yesua pernah ngomong dia Tuhan? Loh, ini baca ini. Otoritas di sorga di bumi diberikan. Loh, siapa dia? Ya dia Tuhan. Gak perlu dia ngomong dia Tuhan. Dia cuma ngomong kita harus punya hikmat. Apa maksud kata-kata ini? Ini menyatakan bahwa dia itu Tuhan. Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Gak perlu dia bilang aku Tuhan. Gak perlu. Kan banyak orang di luar. Buktinya Yesua gak pernah bilang dia Tuhan. Lu baca ini. Kita yang di sini, kalau yang di luar sana, kalau ada orang, dia nggak pernah ngomong dia Tuhan, baca yang benar kalau firman Tuhan itu. Ya, apa perlu dia bilang saya Tuhan? Jelas kan? Kalau orang yang punya hikmat, ini udah jelas. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Loh, dia yang menciptakan semua. Dia adalah firman, segala sesuatu kata firman Tuhan diciptakan oleh dia. Ya, nah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita juga ya, karena kadang-kadang sering kali ya, kadang-kadang saya dengar di media, buktinya Yesua nggak pernah bilang dia Tuhan. Lo baca firman Tuhan yang benar. Saya tanggap. Jadi kalau ada orang yang ngomong begitu, suruh baca aja ayat ini. Artinya apa? Artinya kan dia Tuhan. Siapa lagi? Kita lihat kalau pasal 1 ayat ke-16.
Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam sorga, yang ada di atas bumi. Ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, para pegang kekuasaan, penguasa, otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Siapa ya itu firman Tuhan? Ya Dia sendiri. Ya, tapi yang seringkali ya orang mengatakan, buktikan Yesus mengatakan Dia Tuhan. Lo baca Matius 18 itu, baca yang benar, pelan-pelan aja bacanya, jangan buru-buru. Ya. Nah, paling sedikit saudara di depan sini, yang kau yang mendengar di luar sana, kalau ada orang yang ngomong kayak begitu, ya berarti pertama orang itu nggak ngerti firman. Yang kedua dia nggak ada hikmat. Tapi kalau anak Tuhan yang menamakan diri itu anak Tuhan, terus tidak bisa menunjukkan ayatnya, berarti mungkin kau nggak pernah baca firman. Baca, tapi mungkin ya baca sambil lalu. Kan ini jelas. Segala kuasa sudah diberikan. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, baru dia mengikrarkan dirinya. Dia Tuhan. Dia yang punya sorga. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Siapa dia? Dia Tuhan. Jadi ya semakin hari ya kita semakin dibawa untuk mengerti bahwa Tuhan itu begitu baik. Berbicara buah sulung. Berbicara akan ya Yeshua yang pertama bangkit dari antara orang mati dan dia tidak mati lagi. Setelah dia bangkit baru ada pernyataan secara resmi. Baik yang keluar dari mulutnya sendiri maupun yang dikatakan oleh para rasul. Pak, dalam Kisah Rasul itu kan setelah mereka melihat Yeshua, kemudian setelah Yeshua memberikan katakanlah training intensif selama 40 hari sebelum dia diangkat, ya, baru murid-muridnya jalan ke sana kemari kan, baru memberitakan supaya umat Israel tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah yang diurapi, dialah sang juru selamat. Loh, berkat itu datang dari sana. Kita memang secara mata jasmani kita nggak pernah lihat dia. Tetapi kita percaya bahwa dia itu ada. Kenapa kita bisa percaya? Itu anugerah. Tidak semua orang memiliki iman. Kata apa? 2 Tesalonika. Pasal keberapa? Pasal ketiga, kita baca ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat karena iman bukan ada pada semua orang. Kita lihat terjemahan LAI. Supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat sebab apa? Bukan semua orang beroleh iman. Ya kalau kita baca kitab Galatia berbicara iman, berbicara Yeshua. Tidak semua orang percaya Yeshua, itu kan suatu kenyataan. Walaupun Kristen ngaku percaya, tapi kalau ditanya bukti yang mana dia pernah mengatakan dia Tuhan, bingung orang. Kenapa? Karena tidak pernah baca, tidak mau meditasi, akhirnya tidak mengerti firman. Karena itu seringkali ya, saya ingatkan kita semua. Kalau baca firman itu pelan-pelan aja. Terus tanya Tuhan ini artinya apa sih? Tuhan mau supaya saudara dan saya dapat memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar tentang firman. Karena firman itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus mempunyai pengenalan yang penuh tentang firman. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 ini ya. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim. Akan firman sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan, kepenuhan hamasia. Sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan. Dengan pengetahuan penuh ini kita bisa mengerti
bagaimana menjalani hidup ini sebagai orang saleh. Kita baca 2 Petrus 2 atau 2 Petrus 1 dulu. Ya. Ayat ke berapa itu? Kita lihat ya. Hal-hal seperti ini ya kalau kita nggak meditasi memang agak repot ya. 2 Petrus 1 ayat kedua dan ketiga. Anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan bagimu dalam apa? Pengenalan penuh. Bukan separuh, mengenal penuh. Mengenal apa? Firman akan Elohim dan Yesus Tuhan kita. Perhatikan. Sebagaimana kekuatan ilahinya, maka segala untuk apa? Kehidupan dan kesalehan telah dianugerahkan kepada kita lewat apa? Pengenalan penuh. Supaya kita hidup saleh, kita harus memiliki pengenalan yang penuh tentang Tuhan. Tentang firman. Ya. Loh, kalau kita hidup saleh, jangan melakukan apa yang Tuhan firmankan karena kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Maka kita baca lagi ya. 2 Petrus pasal kedua ayat ke-9. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan apa? Orang-orang saleh. Loh, ini firman bukan kata saya. Mau hidup saleh, ya kenallah firman Tuhan dengan benar, dengan penuh. Sehingga kita bisa dikategorikan ke sini. Ya, mengetahui bagaimana melepaskan orang saleh dari pencobaan. Kalau orang dunia bilang, oh kesukaan besar. Saya tidak mengimani itu. Nah, saya tidak mengajarkan itu. Karena kita mengimani kalau kita hidup mengenal penuh Tuhan, kita bisa hidup saleh. Maka Tuhan sudah mengetahui bagaimana melepaskan kita dari apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang menamakan diri orang percaya. Oh, kita akan mengalami kesukaan besar. Kau mengenai itu, aku enggak. Karena itu sekarang saat ini kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita bisa hidup saleh. Bagaimana? Ya kenallah Tuhan dengan penuh. Kenalah, mengertilah firman Tuhan dengan penuh, dengan benar. Loh, kalau kita nggak mengerti dengan benar, ya bagaimana bisa melakukan? Nggak bisa. Saya tanggap. Kalau kita mengerti dengan benar, loh segala macam permasalahan kita tahu. Bagaimana menghadapinya. Contoh yang gampang lah, yang sehari-hari. Ya, saya dulu lama kerja di laut sebagai maintenance. Punya anak buah berapa orang. Kalau saya kirim mereka, saya sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Saya tahu benar. Jadi kalau mereka lama, kenapa lama? Ada ini Pak, nggak bisa, ini harus begini. Kenapa? Karena saya tahu. Saya mengenal penuh apa yang mereka kerjakan. Sehingga ketika saya ngutus orang, saya sudah bimbing dulu, nanti harus begini ya, begini. Dan ini harus selesai dalam sekian waktu. Kalau enggak, ya saya bisa monitor. Lalu kenapa? Ya bisa aja kesukaan yang di luar pekerjaan normal. Loh, demikian juga kita apabila kita mengenal firman dengan benar, maka kita akan bisa menjalani hidup ini, berjalan di dalam jalan Tuhan. Artinya hidup saleh. Kalau kita hidup saleh, ini kan janji Tuhan. Bapa Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang dari pencobaan. Karena memang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika bangsa Yesra dianiaya oleh bangsa-bangsa, maka bapaknya marah. Karena bapaknya marah, seluruh dunia akan dihajar oleh Tuhan. Tetapi kita yang mengenal Dia dengan benar, kita hidup di dalam kebenaran. Dia sudah mengetahui bagaimana menyelamatkan kita. Bagaimana? Ya diangkat.
Dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan, kata Wahyu pasal 12. Karena dunia ini akan dihancurkan karena menganiaya anak-anak Bapa Yahweh. Karena itu saya tidak mengimani dan tidak mengajarkan kepada saudara seperti yang banyak di luar sana. Ini kesukaan pertama, ini kesukaan kedua. Kalau saya tanya dari mana kau dapat kesukaan pertama, kesukaan kedua? Bingung juga orangnya. Kenapa? Tidak mengenal firman dengan penuh. Dan banyak orang, ini kesukaan pertama, dari mana kau dapat itu? Jadi main asal cuap, asal diekspos di media-media sosial, membuat orang juga bertanya-tanya, Pak bagaimana kesukaan pertama? Kau percaya itu? Dari mana kau dapat itu? Memang itu akan terjadi akibat dari bangsa pilihan dianiaya. Saya tanggap ya. Karena berbicara 3,5 tahun terakhir, itu adalah untuk bangsa Israel. Menggenapkan setengah minggu yang belum terlaksana. Tetapi akibat bangsa pilihan BJ mata Bapa Yahweh dijamah oleh dunia, bapaknya marah. Bapaknya marah seluruh dunia. 200 juta tentara yang menyerbu ke tanah perjanjian dibinasakan Tuhan. Lagi berdiri udah kaku, udah gak bisa ngapa. Itu kan tertulis semua. Ya. Tetapi kita mengimani ini 2 Petrus itu pasal 2 ayat 9. Bapa Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan siapa? Orang salehnya. Siapa orang saleh? Orang yang mengenal penuh, memiliki pengetahuan penuh tentang firman. Artinya bukan saya tahu, ya berjalan dalam firman. Namanya kan orang saleh. Ya. Orang yang suci dan kudus. Ya. Jadi ya kita memang harus hidup seperti itu. Kita baca 2 Petrus pasal ketiga. Ayat ke-11. Selanjutnya dengan leburnya semua itu betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalahan. Kita baca terjemahan LAI. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur setelah demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Loh ini firman. Karena bangsa pelean anak sulungnya dihajar sama dunia, bapaknya marah. Kan firman Tuhan bilang, penduduk Israel berapa sih? Yang Israel sana nggak sampai 20 juta. Diserbu sama 200 juta. Bayangin. 200 juta masuk ke sana mungkin nggak muat itu Israel. Ya, tetapi Tuhan menghukum mereka dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ya kita melihat di sini betapa luar biasanya cara Tuhan. Kita baca ya apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu. Sakaria 14. Ayat ke-12. Inilah tulah yang akan Yahweh timpakan kepada semua bangsa. Semua ya. Karena semua bangsa menyerbu Israel. Bapaknya marah. Nah ini yang terjadi. Yang berperang melawan Yerusalem. Perhatikan ayat ini. Dagingnya akan membusuk sementara dia masih berdiri. Masih berdiri. Udah busuk. Luar biasa. Ya. Di atas kaki matanya akan membusuk di dalam rongganya. Lidahnya akan membusuk di dalam mulutnya. Loh Tuhan mau dilawan. Nah Tuhan kan janji tadi dalam Amos kan. Kalau dia sudah ditaruh kembali di tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak mungkin siapapun bisa mencabutnya. Nah, Tuhan sanggup melakukan itu karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu berdasarkan tadi dalam 2 Petrus, betapa suci dan salehnya kamu hidup. Nah, saya coba terjemahkan.
Ya, ya apa namanya? Katakanlah kalau orang mau masuk rumah sakit kan, masuk rumah sakit, katakan mau operasi lah, kasarnya gitu kan, mau operasi, maka semua peralatan harus steril, suci hama. Bukan saleh hama ya, suci hama. Artinya terlihat. Saya tangkap. Lah kalau saya boleh terjemahkan dalam 1 Petrus tadi atau 2 Petrus tadi, ya, betapa suci dan salehnya artinya rohani jasmani dalam pandangan Tuhan itu harus sama, kudus. Kalau kita hidup sebagai pelaku firman, dalam pandangan Tuhan, engkau dan saya adalah orang yang suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Apa itu mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, nah kita kan nggak tahu juga suci saleh itu kayak gimana. Kita merasa sudah suci, belum tentu dalam pandangan Tuhan. Karena itu mengertilah kehendak Tuhan. Nah saya percaya ketika kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman dan hidup berjalan dalam firman-Nya, sadar atau tidak sadar, Dia akan membersihkan kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Karena itu bergaulah dengan Tuhan, bergaulah dengan firman. Sehingga kita mengerti, ya paling sedikit ada beberapa hal yang kita dapat hari ini. Ya, kalau ada orang tanya, buktikan Yesua itu, kalau dia mengatakan dia Tuhan, lo baca Matius 28 tadi. Saya tanya maksud saya. Kan jelas segala kuasa diberikan kepada lo, siapa dia? Karena itu kita mengucap syukur, itu janji Tuhan. Dia buah sulung menandakan apabila kita hidup sebagai pelaku firman, ketika sangkakala berbunyi kelak sesuai janjinya, ya, Dia akan membangkitkan kita ketika sangkakala berbunyi. Apabila mungkin kita orang-orang salehnya sudah pulang duluan. Tetapi apabila kita masih hidup ketika sangkakala berbunyi, maka sesuai janjinya. 1 Tesalonika pasal ke-4. Ayat ke-16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari sorga. Perhatikan, orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Dia. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan janji kosong. Janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kita diajar, dibimbing. Untuk kita bukan saja mengerti firman Tuhan, memiliki pengenalan penuh tentang Dia. Sehingga kita mampu berjalan dalam firman-Nya sesuai kehendak-Nya. Ketika kita hidup berjalan dalam firman-Nya, secara otomatis tubuh, roh, dan jiwa kita dibersihkan seutuhnya oleh Tuhan. Sehingga ketika Dia menjemput kita, kata 1 Tesalonika 5 ayat ke-23 kita lihat. Ya. Elohim damai sejahtera, Dia sendiri yang menguduskan kamu sepenuhnya. Bukan kita yang mengudus, Dia yang menguduskan kita karena kita hidup di dalam firman-Nya. Ya. Dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat apa? Kedatangan Dia. Artinya ketika kita hidup berjalan dalam firman, ya, tanpa kita sadari Dia yang membersihkan tubuh, roh, dan jiwa saudara dan saya. Sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, didapatinya kita tidak bercacat celah tubuh, roh, dan jiwa. Sehingga layak diangkatnya. Nah itulah rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Ya tinggal bagaimana respon kita.
Ya, saya percaya waktunya sudah sangat dekat. Berdasarkan penafsiran-penafsiran yang telah dinyatakan di tempat ini. Ya kita kan boleh nafsir. Berdasarkan apa yang tertulis. Kalau seandainya hal itu terjadi. Dan kita sudah dipersiapkan sejak penafsiran itu dinyatakan secara terbuka. Dan kita mau bersiap diri. Ya. Sehingga ketika waktunya benar-benar terjadi, kita sudah siap. Kalau belum, ya nggak masalah, tetap kudus. Sehingga kapanpun, anytime dia datang. Didapati engkau dan saya tidak bercacat celah. Karena itu firman Tuhan berjanji. Bahwa kita terus belajar karena kita mengenal dia dengan penuh dan benar. Melakukan aturan, perintah dan ketetapannya dengan benar. Janji Tuhan bukan saja berlaku kepada bangsa Israel. Bangsa pilihan, anak sulungnya. Tetapi bagi kita anak adopsi. Janjinya sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat terakhir. Dia akan mengangkat kita mengatasi segala bangsa. Ya, dia akan menjadikan kita supaya kita menjadi terpuji, ternama, terhormat. Dan kita menjadi umat yang kudus. Kata ayat-ayat terakhir dari Ulangan 26 tadi. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan wajib untuk mengingatkan kita semua. Nah, kita sama-sama berjuang, saudara berjuang, saya berjuang. Ya, hidup suci dan hidup saleh. Ya, sehingga ketika kita lakukan itu, janjinya kan, semua akan berdasarkan janji. Ketika waktunya tiba, Tuhan sudah mengetahui bagaimana menyelamatkan orang-orang salehnya. Kita ada di sana. Kenapa kita ada di sana? Karena kita sudah diajar, terus diajar. Hidup suci dan saleh. Tak bercacat celah. Karena itu dalam segala hal yang kita Tuhan izinkan hadapi. Ketika engkau dan saya mengenal penuh firman Tuhan. Pencobaan datang. Mengucap syukurlah dalam segala. Karena itu firman. Jangan pernah mengeluh. Karena ketika kita mengucap syukur, Tuhan sudah mengetahui bagaimana melepaskan kita dalam menghadapi segala macam tantangan permasalahan. Tapi kalau datang masalah engkau ngomel, engkau marah-marah, ya artinya nggak hidup suci dan saleh. Permasalahan kan ada. Dari diri kita pribadi, dari keluarga. Dengan mungkin ya bikin macam-macam masalah, mengucap syukur, ya doakan aja. Ya, saya sudah doa berkali-kali, ya doa lagi. Jangan berhenti berdoa. We pray without ceasing, berdoa tanpa henti, kata firman Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Lingkungan kita, orang-orang dekat kita, diri kita sendiri, seringkali berusaha karena masih terpengaruh dengan bisikan setan, menjadi penghalang untuk kita terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi apabila kita sudah mengenal dia dengan penuh, percayalah bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Ketika ada masalah datang, berdoa, Roh Kudus tolong. Ketika kita berseru, dia akan buka jalan. Sehingga hidup kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah gagal. Ada perbedaan, kata Maleakhi 3 ayat 18. Antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dan orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena itu maju terus. Ingat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh. Bapa Yahweh mengasihi kita. Bapa Yahweh siap menolong kita. Tetapi ingat, berjalanlah dalam kebenaran. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa seruan anak-anaknya. Haleluya. Amin.